Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Belum datang saja Patrick Kluivert sudah menggema di Indonesia ya. Banyak kontroversi, habis dikulik semuanya. Sisi positifnya, sisi negatifnya pun juga dikulitin oleh media-media. Ini sangat terlalu menurut saya ya. Jadi saya juga kemarin sempat nonton eh, apa Pak Erick Thohir diwawancari oleh salah satu TV swasta ya, dan saya tahu itu TV itu saja yang terus memframing dan memframing, tapi wartawannya bukan yang itu ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja, tapi saya sangat jempolin sekali jawaban-jawaban dari Pak Erick Thohir ya. Ya wajar, dia sudah go internasional, menurut saya sudah pernah apa pemilik salah satu klub di Eropa, di Inter Milan ya. Saat ini dia pemilik Oxford United. Sangat cerdas sekali jawabannya. Jadi menurut saya kita tidak perlu mengulitin sisi negatifnya orang gitu ya. Tidak perlu. Kita ambil sisi positifnya. Kita pun punya sisi negatif. Jadi kata Pak Erick Thohir, nanti kamu kualat gitu ya. Itu sangat cerdas sekali menurut saya jawabannya. Nah, jadi kali ini Magnet Quiver bisa mendatangkan pemain top keturunan uh, apa bisa mendatangkan pemain top-top di Eropa ya untuk timnas Indonesia. Coba kita saksikan. Ini kembali channel YouTube Bun Ropan yang saya reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Harapan saya buat teman-teman juga sama keluarga. Ya, sehat-sehat, baik-baik semua ya. Oke, banyak yang menanti. Ya. Apakah pelatih baru kita, Patrick Kluivert, akan menambah lagi amunisi yang akan datang untuk memperkuat tim nasional atau tim Indonesia untuk mengarungi pertandingan-pertandingan sisa di antara Maret dan Juni. Ya, ada Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Ya, kita memang belum tahu, tapi itu harapan banyak. Kalau kita ingin terbang tinggi, ingin kuat, bahwa kita harus punya tim yang kuat. Ya, makanya saya ya coba untuk mengajak teman-teman semua, kita fokus saja untuk mengawal, ya, memberikan dukungan untuk timnas kita, ya, timnas kesayangan kita, ya, siapapun pelatihnya termasuk dengan pelatih baru yang datang, Patrick Kluivert. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan ke saya banyak, ya, DM saya, ada telepon, Bung, ini kalau ini masuk gimana? Kalau pemain yang ini masuk gimana? Ya, kalau terakhir ini kan kita bisa mendengar bahwa Ole ya sedang diurus semua. Jairo juga akan OTW menyusul karena sudah ada pembicaraan dengan PSSI. Nah, lalu siapa lagi yang akan masuk? Saya pikir kalau memang mau kuat, ya tidak akan mungkin kita akan dengan pemain seperti ini. Memang sekarang sudah pada oke semua. Apalagi kan kalau Ole dan Jairo masuk akan lebih kuat. Ketika kita melewati dua pertandingan itu ke arah bulan Juni ada Cina dan Jepang, saya pikir akan ada tambahan-tambahan. Dan untuk itulah ketika Patrick Kluivert mengajak dua asistennya, Alex dalam strategi ya, analisis pertandingan yang bagus, Alex bersama dengan Dani Lansat, mantan gelandang tim nasional Belanda ya. Dan saya pikir dua orang ini adalah dua orang yang mungkin saya tepat untuk bisa membantu Patrick Kluivert dalam meningkatkan performa tim Indonesia. Nah, mereka tahu siapa yang akan didatangkan kalau ada penambahan ini, teman ya. Karena nama-nama yang beredar selama ini itu, ya kalau saya dengar ya, Patrick bukan Baker. Pascal Sui akan masuk, Ryan Flamengo, ya, Tristan Goyer, ya, yang lagi sandar kemarin kan itu kan Michel Becker yang dari Atalanta yang kemudian dipinjamkan ke Lille. Karena Pak Erick juga sudah bilang waktu ditanyakan juga banyak wartawan kemarin tentang Michel Becker, dia bilang memang masih dicari, agak sulit untuk latar belakang dia, keturunan dia, apakah ada dari orang tuanya, bapak, ibu, atau sekarang kakek neneknya. Ya, itu yang masih sulit, harus ditelusuri terus. Tapi kalau ini memang oke, dia punya keturunan berdarah Indonesia, wah ini bagus Michel Becker. Tapi dia kan di posisi bek kiri, nggak apa-apa, walaupun sudah menumpuk dia bisa bermain juga lebih ke bek tengah atau ke gelandang bertahan, tinggal urusan
kan pemain bagus, talenta yang luar biasa, masih muda juga, 24 tahun. Nah, selain Michel Berger ini kan saya udah bilang tadi Pascal Struijk, Ryan Flamengo, ya, kemudian Tristan Goyer, ini kan yang bisa diambil. Tapi semua ini pemain-pemain belakang. Sedangkan pemain-pemain belakang kita kan sudah menumpuk, sudah banyak. Kalau bisa dilihat Jai Itses, ya sudah ada di sana, Mes Hilgers, Kevin Dix, belum kita punya Justin Hoffner, ada Jordi Amat, apalagi kalau Elkan Baggott balik masuk, makin banyak sana. Rizky Ridho yang ada di sana. Nah, Pascal Struijk itu back tengah, ya. Apalagi Ryan Flamengo, Tristan Goyer, kan semua itu pemain yang lebih bertahan. Tapi ada juga pemain lain yang bertahan yang kadang-kadang disebut-sebut lah, bisa dipanggil, ya, misalnya Osterwolde, yang bisa dimainkan, bisa saja semuanya. Tapi kalau kita terlalu banyak pemain belakang juga sulit, saya pikir tidak akan mungkin semua akan diakomodir oleh PSSI. Kalau di belakang sudah ada 6-7 pemain yang bagus, masa mau nambah sampai 9-10 pemain, ya kita harus cari lebih banyak di gelandang, yang lebih banyak teman menumpuk gelandang. Gelandang ini agak kurang, walaupun mungkin Jairo akan datang, tapi di sana ada Jairo, Tom Hai, Ivar yang ada, ya, Nathan Cho, kecuali memaksimalkan misalnya Justin Hoffner, karena kan sudah banyak di belakang tuh bisa didorong sebagai gelandang bertahan. Justin bisa didorong karena kita kalau di Indonesia kan kita masih punya ada Ricky Kambuaya yang bisa dimainkan. Tapi kalau melihat dari sini memang kita perlu untuk gelandang-gelandang tambahan, gelandang paling tidak ada 7 lah. Gelandang tuh bagus, sehingga banyak pilihan bagi Patrick, dan Patrick lebih tahu. Danny Lansat saya pikir lebih tahu, apalagi dengan Alex Potter, siapa yang mereka ingin datangkan. Tentunya kan ini akan dikaji, akan dilihat. Belakang kalau sudah cukup dengan 8 pemain, bahkan mungkin sampai 9, ya, paling mungkin cuma 1 yang bisa masuk. Katakan Pascal Struijk ya akan masuk di sana untuk bisa menambah, ya, kekuatan di belakang. Nah, kalau di tengah itu ya ada nama lain, Milion Manhoef, yang bisa masuk juga lebih melebar juga lebih ke sayap, ya, kepada Emiliano Jonathans. Ini 2 pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang. Kalau mau ya 2 pemain itu yang akan ditambah, ya, di saat kita sudah mendapatkan misalnya dengan Ole masuk dan Jairo, untuk kedepannya lagi menyambut Cina dan Jepang, masuklah Emiliano misalnya dengan Milion Manhoef, tergantung, atau dengan Pascal yang ada di sana, ya, ini akan sangat kuat karena sebelumnya kan kita juga masih punya pemain yang sudah bahkan mengurus surat-suratnya, ya, Mauro Silstra, back muda, penyerang muda yang bisa ada di depan, jadi bisa menampingi Ole Romani yang ada di sana. Ada Rafael Struijk ada di depan, jadi kita akan tunggu teman-teman, ya, untuk bisa melihat bagaimana kombinasi yang akan dilakukan oleh pelatih baru ini, terutama asisten-asisten mereka, untuk mengakomodir pemain-pemain tambahan, ya. Tapi untuk saat ini saya pikir akan dimanfaatkan dengan apa yang ada dulu, sambil menanti pengambilan sumpah dari Ole Romani dan juga dengan Jairo Radulot, karena itu kan yang disebut oleh Pak Ketua Umum, Pak Erik. Nah, kalau soal ke depan dengan nama-nama yang saya sebut itu mungkin menyusul. Tapi memang kalau ini kita bisa mendapatkan poin melawan Australia, katakan imbang dan menang melawan Bahrain, pas penambahan untuk 3 lagi ke depan, ini akan sangat mantap buat tim nasional kita. Yang saya bilang tadi kan, misalnya dengan Emiliano Jonathans bisa ada Pascal Struijk bisa masuk juga ikut ke sana, atau salah satu, ya, Manhoef yang akan didatangkan, yang kita tidak tahu, atau dengan Silstra untuk bisa menambah yang ada di depan. Kalau dianggap dia masih terlalu muda, tentunya akan cari pemain yang lain. Tapi saya pikir, ya, Alex Potter dan Danny Lansat akan lebih tahu, lebih banyak menggali tentang potensi-potensi, bakat-bakat pemain muda untuk masuk ke tim nasional, untuk bisa mendukung tim ini bisa terbang tinggi. Karena tujuan utama dengan kedatangan mereka bagaimana membawa tim Indonesia itu lolos Piala Dunia. Ya. Kalau bukan lolos Piala Dunia, buat apa mereka didatangkan? Ya. Kalau tujuannya, target goalnya itu ke sana. Makanya ini akan harus kerja keras bagi Patrick Kluivert, Danny Lansat yang membantu Alex untuk bagaimana menciptakan suasana kondusif di ruang ganti, lebih bagus lagi, komunikasi jalan dengan baik, kemudian menciptakan tim yang kuat, tim yang tangguh dengan pemain-pemain yang oke. Makanya kita akan tunggu teman-teman, ya, ini siapa yang akan menyusul lagi untuk bisa datang. Nah, kalau soal penjaga gawang harus perlu ada
kalau memang dicoba untuk Emil Odero datang untuk melapis Martin Pass, oke lah. Yang bagus, karena kita punya dua penjaga gawang yang baik ya, untuk bisa. Kalau kita ingin melenggang Piala Dunia harus kuat, tidak boleh hanya mengandalkan dengan Martin Pass sendiri. Kalau dia cedera atau kena akumulasi kartu, bahaya. Tidak penjaga gawang yang kuat. Ya saya pikir apapun ya, baik buruknya apapun untuk kelemahan, kelebihan, ya, bisa saja dengan Emil bisa didatangkan. Tapi semua kembali ke federasi, PSSI yang lebih tahu, Patrick Kluivert yang lebih tahu siapa yang mereka akan akomodir untuk bisa masuk, termasuk di penjaga gawang. Oke, dengan saya, Bung Ropan, berbicara segala kemungkinan pemain-pemain tambahan yang akan masuk, ya terutama di lini serang kita. Karena saya sudah sebut tadi kan, ada Ole di depan, bahkan kita masih punya Ragnar Oratmangun, ada Rafael Struy juga yang ada di sana, tapi perlu untuk penambahan. Paling tidak satu lagi akan masuk ke sana, sehingga kita akan lebih kuat. Dengan saya, Bung Ropan.